Kelompok sosial adalah suatu kumpulan orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan saling berinteraksi satu sama lain. Tokoh pencetusnya yaitu Max Weber. Nah, Max Weber sendiri mengkategorisasikan kelompok sosial menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama kelompok formal dalam tanda kurung formal group, dan yang kedua yaitu kelompok informal dalam tanda kurung informal group. Untuk pembahasan, mari kita mulai dari kelompok sosial formal. Yang pertama, kelompok sosial formal merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang mempunyai seperangkat peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan di antara mereka. Kelompok sosial formal juga dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki aturan tegas dan kelompok ini juga sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Kelompok formal ini memiliki struktur dan juga administrasi yang pasti. Ciri-ciri kelompok formal antara lain adanya peraturan yang tegas dan mengikat anggota. 2. Tujuan kelompok formal untuk menyelesaikan tugas tertentu. 3. Seluruh anggota wajib mentaati peraturan dalam organisasi. 4. Terdapat peran dan kedudukan dalam kelompok. 5. Hubungan yang berlangsung tidak bersifat pribadi. 6. Struktur organisasi kelompok formal tersusun dengan baik. Dan yang terakhir, adanya alat komunikasi yang digunakan sesuai tugas anggota kelompok. Contoh kelompok formal antara lain organisasi kemasyarakatan, organisasi bisnis, organisasi politik, organisasi OSIS, kumpulan pegawai rumah sakit, kumpulan guru di sekolah tertentu, asosiasi psikologi, dan kumpulan perusahaan. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu kelompok sosial informal. Kelompok ini tidak terdapat struktur dan peraturan organisasi yang bersifat pasti. Kelompok informal umumnya terbentuk karena pertemanan atau pertemuan yang berulang kali atas dasar kepentingan dan pengalaman yang sama di antara para anggotanya. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri kelompok informal. 1. Terbentuknya kelompok karena kebutuhan yang sama. 2. Status kelompok tidak memiliki izin. 3. Sifat kelompok tidak mengikat. 4. Memiliki loyalitas tinggi antar anggota. 5. Tidak terorganisir. Dan yang terakhir, tidak ada aturan yang mengikat dan tertulis. Berikut contoh-contoh kelompok informal antara lain circle pertemanan, komunitas geng remaja, komunitas blogger, komunitas YouTube, kelompok belajar bersama, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk oleh manajemen suatu organisasi untuk menyelesaikan suatu tugas, sedangkan kelompok informal merupakan kelompok yang dibentuk oleh anggotanya itu sendiri yang sesuai dengan kesukaan dan minat mereka.